Sebuah foto keluarga diberikan kepada sang dukun. Pria ini hendak mengguna-gunai ayah dan keluarganya agar bisa menguasai semua harta warisan. Pria ini menanam benda dari sang dukun. Target pertama adalah Haji Amrullah. Ia pun telah meninggal. Sosok penampakan Haji Amrullah dengan kepala yang memutar membuat anaknya sangat ketakutan. Sementara Farhan baru pulang dari pesantren. Ia ingin menghidupkan kembali musola yang telah diwakafkan oleh sang kakek, karena itu adalah amanah kakeknya. Sementara ini adalah rumah keluarganya yang hendak dijual oleh Nata dan Sofi. Nata adalah adik ayahnya Farhan. Sementara di pondok pesantren, Buya ini merasa ada yang tidak beres dengan Farhan. Ia merasakan ada bahaya yang hendak mengancam nyawa Farhan. Benar dugaan Buya, ia pun diganggu oleh makhluk hasad mata. Farhan sedang mengaji. Wanita yang tengah kerasukan ini adalah sepupu Farhan. Lalu datang Nata hendak mencelakai Farhan. Beruntung segera datang Buya yang menyelamatkan Farhan. Buya membacakan ayat yang membuat Nata sangat kepanasan. Makhluk yang menguasai tubuh Nata pun dilumpuhkan oleh Buya. Lalu Buya menyuruh Farhan untuk mengambil benda yang tertanam di depan rumahnya. Buya membaca ayat yang membuat pria ini lemah dan akhirnya pingsan. Sebelumnya dikisahkan, Haji Amrullah menyiapkan sertifikat tanah yang hendak diwakafkan. Namun istri Nata menghasut Nata agar menguasai harta ayahnya. Wanita ini adalah ibunya Nata. Ia sakit lumpuh. Sementara Sofi mengurus mertuanya dengan tidak menyenangkan. Lalu suaminya yang bernama Nata pun mendatangi Amran. Nata meminta uang kepada Amran untuk kebutuhan keluarganya. Dengan ikhlas Amran pun memberikannya. Uang ini diberikan untuk merawat sang ibu dan kebutuhan sehari-hari. Lalu Nata pun memberikan uang tersebut pada sang istri. Namun sang istri masih saja ngomel karena kurang. Usai sholat, pria ini melihat sesuatu yang menakutkan. Karena ketakutan ia berusaha menjauh. Sesaat kemudian ia pun tewas menggenaskan. Sang anak berteriak histeris ketika melihat ayahnya telah tak bernyawa. Sementara Sofi dan Nata sangat gembira mendengar kematian ayah angkatnya. Namun Nata belum percaya kalau itu adalah hasil dari kerja keras sang dukun. Malam ini dilakukan tahlilan di rumah Haji Amrullah untuk mendoakan almarhum agar tenang di alam sana. Malam itu Hamzah sedang makan. Ia pun jadi mual dan muntah ketika melihat makanannya berubah menjadi belatung. Kejadian aneh ini membuatnya ketakutan. Lalu ia mendengar suara ayahnya yang memanggil nama Hamzah. Karena penasaran ia pun mendekati kamar sang ayah lalu membukanya. Namun betapa terkejutnya pria ini melihat ayahnya sedang duduk di kursi. Hamzah lalu mendekati ayahnya. Tiba-tiba kepalanya berputar. Dengan refleks Hamzah pun membaca ayat kursi. Tiba-tiba makhluk itu telah menghilang. Hamzah lalu lari keluar dari kamar ayahnya. Ia pun mengunci pintu dengan rapat. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata istrinya telah pulang. Sang istri melihat suami yang sangat ketakutan pun bertanya. Namun suaminya mengatakan ia baik-baik saja. Sementara Nata sedang minum air putih, namun berubah menjadi saus cabai. Ia lalu berlari ke arah keran air untuk mencuci wajah dan mulutnya. Ia melihat tangan dan mulutnya pun penuh dengan saus. Padahal di meja itu adalah air putih biasa. Sekelebat bayangan jin kasab memasuki tubuh pria ini. Jin jahat ini bertugas memperdaya manusia. Pria kerasukan ini lalu bangun. Ia berjalan ke arah dapur, lalu meraih dandang yang berisi air mendidih. Tak sadar pria ini menyiramkan air mendidih itu ke tubuhnya hingga melepuh. Sang istri yang mengingatkan suaminya namun tak didengar. Pria ini pun terkapar tak bernyawa. Sementara Nata yang habis minum air putih itu merasa mulutnya penuh dengan saus. Ia lalu pergi ke wastafel dan mencuci mulutnya hingga bersih. Ternyata air yang diminumnya hanyalah air putih biasa. Waktu subuh istri Hamzah merebus air. Ia lalu mencuci pakaian keluarganya. Namun tak disangka suaminya menyiramkan air tersebut ke tubuhnya hingga meninggal. Kini di rumah Hamzah diadakan tahlilan untuk mendoakan arwah Hamzah agar tenang di sisinya. Usai tahlilan dilakukan, Amran merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah ini. Ia utarakan kepada kakak iparnya. Amran ingin tahu apa yang terjadi di keluarga ini. Ia pun lalu mengajak kakak iparnya bersama Farhan untuk pergi ke tempat Buya, tempat di mana ia dan kakaknya pernah belajar ilmu agama. Sekalian menitipkan Farhan di pesantren itu. Amran lalu mengambil sertifikat yang disimpan oleh ayahnya untuk diamankan. Kakak iparnya bersama Farhan pun sudah siap untuk pergi. Kepergian mereka ternyata disaksikan oleh Nata. Kini Farhan telah dititipkan kepada Buya. 10 tahun kemudian Farhan pun telah dewasa. Ia mendatangi lagi tanah wakaf kakeknya. Ia ingin meneruskan musola tersebut agar hidup kembali. Namun kakek ini mengingatkannya agar jangan dilakukan, takut jatuh korban kembali. Lalu pria ini pun menyatakan bahwa nyawa itu di tangan Tuhan. Semoga Allah melindungi kita, ujar pria ini. Farhan telah tiba di rumah kedua orang tuanya. Farhan menemui kakek penjaga rumah tersebut. Lalu kakek ini pun teringat akan pesan dari Haji Amrullah untuk menjaga musola sewaktu ia telah meninggal. Saat Farhan sedang membersihkan musola, Delia datang menghampirinya. Delia adalah teman Farhan waktu kecil. Delia adalah anak Sofi dan Nata, orang yang telah jahat kepada orang tua Farhan. Farhan pun menceritakan akan menghidupkan musola ini kembali. Namun Delia mengatakan bahwa musola ini adalah tempat yang sangat tidak aman karena banyak kejadian aneh di musola ini. Bahkan ada seorang warga yang meninggal karena bunuh diri dengan mulut penuh belatung. Kamu yakin mau menghidupkan lagi musola ini? Insya Allah, semoga Allah memudahkan urusan ini.
Farhan pun mengumandangkan azan saat sholat subuh. Namun banyak kejadian yang mengganggunya. Kaligrafi ini tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Lalu Al-Quran pun bisa bergeser dengan sendirinya. Sementara Sophie terbangun saat mendengar azan sholat subuh. Ia lalu membangunkan suaminya. Dengan marah suaminya bergegas menuju ke musola. Tanpa Adelia pun membuntuti sang ayah. Tiba-tiba Nata pun marah kepada Farhan saat Farhan baru selesai azan karena masuk musola tanpa izinnya. Pria ini marah karena terganggu dengan suara azan. Lalu Farhan pun menceritakan siapa dirinya, bahwa ia adalah anak Hamzah, cucu dari Haji Amrullah. Mendengar itu pria ini semakin marah. Pria ini mengatakan bahwa musola ini adalah miliknya dan tak ada hubungannya dengan Farhan. Lalu Farhan pun menunjukkan sertifikat tanah musola yang telah diberikan oleh pamannya yang bernama Amran. Dan tanah ini telah diwakafkan oleh sang kakek untuk dijadikan musola. Lalu Nata pun mengancam Farhan bahwa sebentar lagi Farhan akan menyusul keluarganya. Buya merasakan sesuatu terjadi pada Farhan. Ia merasa khawatir, lalu ia pun menyusul. Saat sedang mengaji, Farhan ditarik oleh sosok kasat mata, lalu membenturkan tubuhnya ke tembok. Ia pun melindungi dirinya dengan membaca ayat. Tiba-tiba semua benda di ruangan ini bergerak. Hal ini membuat Farhan semakin khawatir. Ia pun keluar ruangan. Tiba-tiba ada Adelia sudah berada di balik pohon. Farhan pun memanggil Adelia. Namun Adelia tampaknya sedang kerasukan jin kansab yang dikirim oleh ayahnya untuk membunuh Farhan. Farhan sungguh tidak menyangka kalau keluarga pamannya bersekutu dengan iblis. Makhluk itu terus saja menyerang Farhan. Farhan berusaha melindungi dirinya. Ia lalu membaca ayat agar jin yang ada di tubuh Adelia pun keluar. Namun di luar dugaan, jin ini sangatlah kuat. Ia tak takut sama sekali dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Farhan. Ia terus saja menyerang Farhan hingga Farhan pun terluka. Astagfirullahaladzim. Makhluk itu pun menyerang Farhan kembali. Namun Farhan tak putus asa. Ia terus saja membaca ayat untuk mengusir makhluk tersebut. Akhirnya makhluk tersebut pun menghilang juga. Sesaat kemudian datanglah ayahnya Adelia. Pria ini benar-benar hendak menghabisi nyawa Farhan. Farhan pun disiksa kembali oleh pria ini hingga dia pun tersungkur. Datang si Engkong hendak membantu Farhan, namun Nata menangkis pukulan dari si Engkong. Pria ini pun sangat marah kepada kakek tua ini hingga hendak mencekiknya. Awal mulanya mereka bekerja sama untuk menghabisi keluarga Haji Amrullah. Ia tidak membagikan uang sepeser pun untuk Engkong ini. Nanti komisi dari tanah ini saya bagi buat Engkong, saya janji Kong. Janji pria ini ternyata tak pernah ditepatinya. Engkong ini pun kesal padanya. Pria ini mencekik dan menghempaskan sang kakek hingga terkapar. Beruntung Buya datang tepat waktu. Ia menyelamatkan Farhan. Buya menyelamatkan Farhan dengan melumpuhkan Nata. Nata diguyur dengan air jampian untuk membuatnya sadar. Buya lalu menyuruh Farhan untuk mengambil sebuah guci yang ditanam oleh Nata. Mereka berdua lalu membacakan ayat untuk memusnahkan jin yang ada di dalamnya. Sebuah tali yang menyerupai bara api menjerat leher Nata lalu pingsan. Ternyata Engkonglah yang telah memberikan foto keluarga Amrullah kepada Nata. Lalu bungkusan yang berisi rambut Haji Amrullah. Engkong pun mengakui kesalahannya kepada Farhan bahwa ia telah membantu Nata dalam melenyapkan Haji Amrullah. Apapun itu semua telah berlalu. Farhan memaafkan si Engkong. Saat wanita ini sedang tidur pulas, tiba-tiba bayang hitam merasuk ke dalam tubuhnya. Ia berteriak seperti orang yang sedang kerasukan. Sesaat kemudian ia pun bangun. Lalu mengambil sebuah gunting di atas meja. Ia pun berjalan menuju kamar menantunya yang bernama Sophie. Wanita kerasukan ini tiba-tiba menusuk tubuh Sophie hingga berkali-kali. Akhirnya Sophie pun tak bernyawa. Rupanya jin gansap yang telah mengendalikan si nenek ini. Jin ini kini merasuk ke tubuh Adelia. Sang nenek ini pun akhirnya juga meninggal. Cerita film pun berakhir. Sampai berjumpa kembali pada film keren berikutnya.